Di biasanya kalau untuk loading itu satu ya, kalau untuk elemen itu struktur itu adalah untuk apa namanya benda uji elemen, contohnya balok ya atau yang pancang diuji. Kemudian ada lagi elemen-elemen lain ya, contohnya apa namanya girder ya atau lantai ya, lantai kenapa diuji? Untuk mengetahui lanjutan ya, lanjutan lantai seberapa sih biasanya kalau kebakaran, habis kebakaran diuji semuanya ya, seperti itu. Ini ada foto kasus atau kita lihat foto banyak sekali ya untuk apa namanya foto-foto kerusakan kasus yang ada ya. Mana nih, belum keluar. Ayo, nah kayak gini-gini ya. Nah, seperti ini ya, lantai. Ini balok ya, balok pinggir laut ya. Ini seperti ini. Kalau ini non struktur ya, nggak ada masalah ya. Ini struktur ya. Kita lihat dulu pembersihannya seperti apa nanti ini. Nah, ini hal apa yang perhatikan dalam hal seperti ini yang kita bicarakan ya. Terutama ada shoring-shoring sini. Ada kantik dengan lantai bawahnya. Baru pecah. Ya. Seperti ini. Ini kebakaran ya, dan lain sebagainya nanti ya, kita lihat sana. Kemudian ada foto repair. Nah ini ya, jacketing segala macam. Jaketnya ada macam-macam, ada menggunakan ERP, ada menggunakan besi ya seperti ini. Setelah seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Lalu geser. Ini bawahnya ya, untuk lentur kita lihat. Pak ini ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting ya, kalau forensik itu harus ngerti ilmu dasarnya. Dasarnya apa sih? Kapan dia retak, kenapa retak, segala macam itu harus tahu. Jadi kita merubah sesuatu tuh nggak ada masalah. Ya. Efeknya apa sih kalau kita lakukan ini gitu? Oh nggak ada masalah ini ternyata ini memang nggak apa-apa seperti ini. Silakan dibongkar aja itu bawahnya, ya nggak ada masalah ya. Jadi hal tertentu harus ada perhitungan. Kalau kayak gini-gini hati-hati ya. Ini ada perhitungannya nih. Ya kenapa ini boleh seperti ini gitu loh. Harus diperhitungkan ya, jangan sampai dia tidak ada analisisnya. Kenapa baru boleh seperti ini? Nah, itu dilakukan apa? Boleh nggak sih seperti itu? Ya, kalau kondisi tertentu boleh ya silakan. Ya. Kenapa? Ini masih dalam bentuk tarik di sini kan, daerah sini daerah tarik. Ya dia harus ada sesuatu yang mengikat. Jangan sampai dia lepas gitu aja ya. Harus ada sesuatu yang mengikat atau perbaikan sesuatu ya. Nah, di sini ini ada tulangan juga. Nah, Anda lihat ini ada apa di sini? Suatu bentuk perbaikan untuk penulangan. Jadi bukan baloknya yang dibobok ini, tapi ada perbaikan penulangan untuk bagian bawah. Perkuatan dari balok ya. Jadi ada sengkang tambahan di sini dimasukkan. Sengkang tambahan dimasukkan dan pengikat tulangan lentur. Jadi ditambah di sini tulangan lenturnya ditambah. Jadi bukan hanya dibobok langsung, tapi ada penambahan di sini ya. Ini jacketing kolom. Ini menggunakan untuk lentur ya, EPRP-nya. Jacketing ya. Ada berbagai macam tipe perbaikan ya, itu adalah contoh-contohnya. Jadi perbaikan itu ada juga namanya perbaikan jacketing kolom, jacketing dari lantai. Ada yang seperti itu dengan kondisi-kondisi tertentu. Pak, saya mendingan pakai itu aja EPRP, silakan. Kalau masih bisa pakai RFB, silakan pakai RFB. Kalau nggak bisa ya harus menggunakan jacketing pakai tulangan tambahan atau di luar ya.
daerah luar. Nah, itu kondisi seperti itu. Nah, ada beberapa kondisi, contohnya gini, yang tidak perlu dilakukan suatu perbaikan atau retrofit suatu bangunan. Contohnya gini, pada saat umur tertentu bangunan di entah 1000 tahun, 20 tahun ya, itu ada aturannya. Bangunan itu harus dicek ulang atau di forensik. Nah, setelah dilakukan cek ulang, pertama yang dilakukan adalah pengumpulan bahan-bahan yang terdahulu atau dokumen-dokumen lah istilahnya. Dokumen terdahulu dipelajari, bla 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 bla, sudah itu langsung masuk ke lapangan. Lapangan dilihat kondisi, ya kondisi lapangan kayak apa sih? Dilihat baloknya. Setelah di kondisi lapangan, baru dilakukan suatu bentuk pengujian. Ya, oh ini perlu diuji gitu loh. Jadi jangan langsung masuk lapangan langsung uji, enggak. Jadi survei dulu. Setelah dokumen dapat, survei, lakukan analisa di sana, yang perlu diuji mana, bla bla bla, baru dilakukan pengujian. Yang pertama adalah lakukan pengujian apa? Termasuk dimensi, material, ya itu diuji. Tulangan, ya semuanya diuji deh. Termasuk kita uji, masuk ke lab, ya hasilnya dianalisa. Analisa lab itu ya menunjukkan bahwa kondisinya memenuhi syarat misalkan. Ya sudah, kalau memenuhi syarat sudah. Tidak dilangsungkan menjadi bentuk pengujian selanjutnya yang lebih dalam. Nah, kalau bermasalah, maka harus dilakukan pengujian lebih dalam. Ya, terutama pada saat pengujian ke dalam itu adalah masalah struktur penulangan misalkan. Atau bajanya dilakukan analisa ulang. Nah, setelah dilakukan analisa ulang ternyata bahannya itu kurang memenuhi syarat. Ya, nah itu harus dilakukan suatu bentuk perkuatan ataupun apapun ya jenisnya. Sampai memenuhi syarat suatu bentuk bangunan yang layak ya. Seperti itu. Kalau memang sudah menjurus ke dalam pengujian yang lebih dalam. Ada beberapa pengujian yang harus dilakukan ya. Termasuk analisis strukturnya juga harus dilakukan. Itu untuk kondisi-kondisi yang lebih dalam. Kalau memang tidak sesuai. Karena banyak bangunan yang tidak sesuai banyak zaman-zaman dulu itu. Karena pengecoran yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi, semua bangunan banyak seperti itu, bangunan lama. Beberapa bangunan juga saya menguji itu semuanya nggak ada yang masuk. Ya. Material terutama, nggak ada yang masuk. Sampai saya melakukan perkuatan. Ya, perkuatan ada kolom, ada balok. Kalau lantai enggak, masih masuk lah lantai. Jadi sampai perkuatan kolom dan balok. Dan yang parah lagi, fondasinya juga bermasalah. Nah, kalau udah fondasi, hati-hati ya. Karena fondasi itu adalah kakinya dari suatu bangunan, ya. Kaki dari suatu bangunan, maka harus hati-hati dalam penanganannya. Tidak mudah, tidak segampang bagian atas, karena fondasi itu yang mendukung bagian atas. Jadi hati-hati penanganan fondasi. Ya, jadi hati-hati sekali. Nah, ada kasus kemarin di kota itu, Jakarta Pusat. Sudah nangani sampai perbaikan struktur atas. Nah, pas dinilai fondasinya, itu fondasinya parah. Jadi harus diadakan penambahan perkuatan sepertinya. Nah, penambahan perkuatan itu harus hati-hati melihat kondisi awal atau kondisi existing dari fondasi. Kalau kondisi existingnya berbahaya, sangat berbahaya untuk dilakukan suatu bentuk destruktif atau perusakan atau perubahan, itu harus hati-hati terhadap stabilan struktur atasnya. Jangan sampai dirubah bawahnya, atasnya bermasalah. Nah, itu yang kolaps nanti, bangunan itu bisa kolaps.
Mana serba salah untuk bagian bawah ya. Kalau cuma misalkan apa namanya belum ada bangunannya enak tinggal nambah fondasi gitu ya. Nah kalau sudah ada kan repot. Yang paling berat kan udah fondasinya, itu yang paling berat ya, hati-hati. Penanganannya akan sulit, makanya fondasi itu jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah kalau bisa seperti itu. Harus benar-benar pelaksanaannya dan desainnya harus benar-benar untuk fondasi. Kalau sampai bermasalah bahaya, penanganannya agak sulit. Ya, karena bagian bawah adalah kaki dari bangunan ya. Jadi seperti itu. Nah, sampai sini ada ditanyakan nggak, Dek? Jadi saya nggak terlalu lama untuk hari pertama dan memang kondisi saya juga lagi kurang sehat. Gimana, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada pertanyaan? Belum, Pak. Jadi gini ya. Untuk saya tanya dulu. Saya tanya dulu kepada kalian nih. Sampai di batas mana pengetahuan Anda mengenai forensik bangunan? Sampai di batas mana, Dek? Apa sih dalam angan Anda tuh forensik bangunan gitu loh? Ada nggak? Ada sampai mana? Ada yang tahu bisa jawab? Mungkin ada udah tahu forensik bangunan seperti apa? Gimana? Ada yang jawab? Bisa jawab? Paling ini kali mengidentifikasi kerusakan-kerusakan pada bangunan sama memikirkan cara untuk memperbaikinya, Pak. Ya, ya itu besar gitu ya. Jadi pertama adalah menganalisa awal, ya, dari awal, kemudian pertengahan sampai akhir. Awal, pertengahan, akhir, ya. Jadi dari awal itu kita melakukan suatu kumpulan dokumen, ya, dokumen kita kumpulkan, kemudian kita cek dokumennya. Kedua, ke lapangan, ya seperti kata tadi, memeriksa, ya, memeriksa seperti katakan tadi ya, memeriksa bangunan seperti apa, dilakukan pengujian. Pertama pengujian material. Material oke, jumlah tulangan oke, masuk ke dalam, kalau perlukan ke dalam apa struktur ya, silakan struktur. Kenapa kalau struktur? Bila kondisi bangunan itu tidak sesuai dengan aturan, ya, tidak sesuai dengan aturan, maka masuk ke dalamnya untuk strukturnya, analisis struktur. Nah, setelah itu baru diolah akhirnya akhir kesimpulan, ya. Jadi ada dua kesimpulan, Dek. Pertama kesimpulan material, terakhir kesimpulan akhir, ya. Jadi material itu seperti apa? Oh, materialnya bagus ya, segala macam, besinya mutunya mampu. Cuma jumlah besinya yang tidak bisa sesuai, misalnya gitu. Ini khawatirkan besi nggak mungkin besi seperti ini, atau dimensinya. Kalau dimensi masih gampang ya. Cuma kalau udah material besi, jumlah besi itu agak repot. Nanti saya akan cerita masalah penanganan untuk jumlah besi. Karena alat-alat kita sekarang, ya, berdetection itu banyak sekali yang tidak bisa mendeteksi jumlah tulangan, diameter tulangan. Mungkin kalau jumlah masih bisa, tapi diameternya nggak bisa deteksi dengan alat. Jarang sekali deteksi. Ya, selama ini alat-alat lab juga kita pakai itu ya, kita mengadakan apa namanya forensik di luar itu, bangunan yang udah jadi itu kita forensik. Ternyata alatnya memang tidak bisa memberikan suatu yang maksimum ya. Diameternya nggak akan jelas. Makanya saya akan lakukan suatu bentuk ketrik atau splitting bagian luar untuk mengetahui diameternya. Karena kalau kolom pasti sama semua diameternya ya. Kita satu sisi kita buat splitting, maka kita akan ketahui atau paling bagian tertentu, maka dia akan ketahuan diameter berapa. Langsung aja. Karena bagian tertentu itu nggak ada masalah kalau dibuka gitu ya. Atau dispaling sedikit. Nanti kan kita ada foto-fotonya nanti ya. Nanti akan saya apa namanya jelaskan dengan foto-foto yang sudah pernah saya lakukan di lapangan nanti. Ya, jadi seperti itu. Nah, itulah yang disebut masalah forensik bangunan. Kalau forensik manusia kan jelas ya, sekarang bangunan di forensik atau dicek lah ya, dicek istilahnya. Dari awal sampai akhir, dari material sampai analisa strukturnya seperti apa kondisinya ya.
Nanti seperti itu. Dan kalau mau lebih dalam lagi, kalau bangun tingkat tinggi itu ada lagi aturannya lagi, ya. Aturannya lagi ada lagi. Kemarin sudah dijelaskan pada seminar oleh Pak Iswandi Imron ya. Bukan yang di PNJ ya, tapi yang pada saat Haki. Namanya ada seminar Haki dijelaskan masalah untuk forensik bangunan tingkat tinggi. Yang sudah faktor X sudah terlibat di dalamnya untuk mendesain bangunannya. Nah itu kompleks sekali kalau itu ya, bangunan tingkat tinggi ya. Bukan tingkat tinggi aja, tinggi sekali ya. Itu udah lain lagi ya. Nanti kita bangunan sampai 10 lantai saja ya. Untuk forensiknya ya, tidak sampai ke tingkat tinggi, bangun tinggi sekali. Karena kompleks sekali sana ya, pemeriksaannya. Oke, saya rasa itu aja. Gimana, ada pertanyaan lagi, Dek? Atau ada yang masih kurang jelas? Sudah cukup untuk hari ini? Karena memang seperti ini dulu hari pertama ya, pengenalan. Sudah cukup, Dek? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Nah, yang kedua, untuk minggu depan, Anda siapkan bahan pertanyaan. Bahan pertanyaan itu juga dari Anda sendiri, gambarnya kamu ambil dari gambar ya, atau dari foto, dari web, atau segala macam. Kamu tampilkan pertanyaan itu ya, kemudian setelah selesai mata kuliah, nah besok, kemudian kamu tampilkan apa namanya permasalahan yang kamu dalam benak pikiranmu tuh ada permasalahan apa sih gitu loh dalam kondisi seperti itu ya. Nanti kita diskusi ya. Jadi biar kamu juga jelas bahwa forensik seperti ini nantinya ya. Jelas deh ya. Satu foto aja ya. Oke? Baik, Oke ya. Iya, Pak. Oke, saya rasa itu aja hari ini untuk pertemuan kita hari ini. Saya share dulu. Mana tadi ini? Nanti kita lanjut ke minggu depan. Tolong yang tadi terlambat jangan terlambat ya, nanti mengganggu teman-temannya pada saat share topik. Anda terlambat, saya harus keluar dulu. Kemudian kamu harus dimasukkan. Jadi tolong jamnya di tepat waktu deh ya. Paling nggak lambat 5 menit lah. Ya 5 menit terlambat nggak apa-apa. Ini ketuanya siapa ketua kelas? Saya, Pak. Andika ya? Andika, Pak. Iya, Pak. Ya, Andika nanti tolong ya dicatat yang hari ini tidak hadir siapa aja. Ini berapa orang nih? Ini udah hadir semua, Pak. Hadir semua, 21 ya? Iya, 20 ya? 20 ya? 20. Oke ya. Jadi gitu deh ya. Memang kalau forensik ini sangat menarik sekali. Kemarin ada yang mau forensik siapa ya? Kemarin ada yang ketemu saya siapa ya forensik ya? Ada nggak ya? Di mahasiswa sini bukan ya? Nggak ada ya? Kurang Beda tahu sih, kelas Pak. mungkin, Pak. Kurang 11 lah ya. Jadi kemarin ada 2 orang yang mau ketemu, cuman pas dari janji dia nggak datang. Pada hari apa saya nggak bisa ketemu, cuma hari apa dia janji nggak bisa datang. Oh, bukan pas ini kali ya. Nah nanti kamu gitu deh. Ini menarik sekali forensik ya. Jadi emang sekarang lagi sudah mulai menggeliat lagi nih masalah forensik bangunan ya. Jadi kamu pelajari forensik bangunan karena ini menjanjikan juga deh. Ya, ini kerjanya menjanjikan. Kalau punya perusahaan untuk khusus forensik itu bagus ya. Ini menjanjikan ini. Jadi bangunan sekarang memang harus diforensik lagi yang sudah lama ya. Itu adalah pekerjaan menjanjikan. Oke, saya rasa itu aja ya. Sampai minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dek. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.